Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Rabu 14 Februari 2024. Hari ini juga merupakan hari Valentines ya, hari kasih sayang. Dan yang lebih penting lagi, hari ini kita berbondong-bondong datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk kita menyalurkan suara kita untuk mendapatkan presiden yang baru ya. Jadi gunakan hakmu ya untuk memilih ya salah satu paslon ya, capres cawapres. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, itu sesuai dengan hati nuranimu ya, supaya Indonesia ke depan makin baik ya. Jangan kita golput, tidak baik kalau golput ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bersaat teduh sebelum kita pergi ke TPS ya. Kita mau baca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini. Engkau yang sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Oleh rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru Engkau karuniakan. Terpujilah Engkau. Sebelum kami datang ke TPS untuk menyalurkan suara berkenaan dengan pilihan kami, maka kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Biarlah setiap kata kalimat yang kami dengar dari firman-Mu itu akan memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Seluruh kegiatan kami di hari ini kiranya ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca di Lukas pasal 18 pada ayat 28 dan sampai dengan ayat 30. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di ayat 30 ini menarik. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, banyak orang berpikir dengan menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan langsung terbebas dari masalah, kesulitan, atau penderitaan. Kenyataannya, masalah demi masalah, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan harus mereka hadapi setiap hari. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi kecewa.
Saudara, hari ini juga kita mungkin memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya mau bilang, jangan terlalu berharap banyak kepada pemimpin yang Anda pilih. Nanti Anda kecewa. Iya kan? Kita memilih bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih maju lagi. Sebab Indonesia ini negara yang sangat kaya dan kekayaan alamnya ini luar biasa, baik itu laut ya, dan saudara lihat gunung-gunung hari ini ya, terdapat banyak kekayaan alam kita, baik itu emas, nikel dan seterusnya. Belum juga batu bara ya. Kaya negeri kita. Tapi kenapa negeri ini hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan Indonesia? Masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, kita tentu berdoa supaya Tuhan menghadirkan pemimpin yang dapat memikirkan kesejahteraan seluruh bangsa ini. Karena itu mari kita memilih pakai hati nurani dengan wawasan yang lebih luas lagi untuk Indonesia di masa yang akan datang. Nah, karena apa? Karena kalau kita terlalu berharap ketika kita memilih nanti supaya harga-harga turun, saya kira tidak ya. Karena ini masalah krisis global yang terjadi ya. Indonesia masih bagus, tidak terjadi krisis yang berarti seperti di negara-negara yang lain ya. Tentu kita juga selalu berdoa kepada Tuhan supaya Indonesia ini makin sejahtera, makin maju ya. Dan kita semua tentu sebagai kelompok minoritas yang paling penting, kita diberikan kebebasan ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 29, kebebasan beribadah, tidak ada lagi persekusi orang beribadah atau mungkin izin-izin membangun rumah ibadah yang dipersulit. Ya, kita hanya sebetulnya menuntut hal itu ya, untuk pembangunan ya, mungkin generasi kita ya, anak cucu kita yang akan menikmati ya. Nah, karena itu datanglah ke tempat pemungutan suara, salurkanlah pilihanmu di sana. Kembali ke bacaan kita ya, seperti apa yang tertulis ya, bahwa Yesus katakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, jangan kita kemudian kecewa kepada Tuhan karena yang terjadi adalah kita berhadapan dengan masalah demi masalah, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan. Saudara, siapapun engkau ya, yang hidup selama kita hidup di dalam dunia ini, di planet yang bernama bumi ya, pasti ada masalah. Kita harus bergumul. Ayub pasal 7 ayat 1 mengatakan itu. Dan mungkin kita seorang yang beriman kepada Yesus, tapi kenyataannya kita masih hidup dengan masalah demi masalah, ujian demi ujian. Bahkan mungkin kita boleh dikategorikan hidup minim. Sementara
orang-orang yang tidak percaya Yesus hidupnya kelihatan lebih enak. Dan kemudian kita menjadi iri hati, cemburu, ya, melihat orang-orang di luar Tuhan yang sepertinya dalam keadaan nyaman dan selalu mujur. Seperti yang terjadi juga dengan pemazmur, dalam hal ini Daud, ya. Kalau kita lihat di Mazmur 73 ayat 3, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, timbul pertanyaan di hati, ya, apakah upah mengikut Kristus? Hal senada juga Petrus ungkapkan secara langsung kepada Tuhan karena ia merasa sudah berjerih lelah untuk melayani Tuhan dan mengikuti Dia. Di ayat 28, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Iya kan? Itu kata Petrus. Kristus pun menegaskan bahwa ada upah yang Dia sediakan bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir. Karena itu di 1 Korintus 15 ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidaklah sia-sia. Amin. Tidak seharusnya kita menjadi lemah, menjadi kecewa, kecut dan tawar hati. Justru kita harus semakin bersungguh-sungguh dan giat melayani pekerjaan Tuhan, karena sekecil apapun pengorbanan atau jerih lelah yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, semuanya itu diperhitungkan dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Saudara, perhatikan Musa. Dia rela meninggalkan istana Fir'aun dengan segala kemegahan duniawi demi memenuhi panggilan Tuhan. Dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan bersama umat Israel di padang gurun. Tetapi itu tidak membuatnya kecewa. Di Ibrani pasal 11 ayat 26 dikatakan begini, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Bapak Ibu, perhatikan, ini sebuah komitmen dari Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika saudara berkata, bagiku hidup adalah uang, maka ketika Anda mati, Anda akan kehilangan semuanya. Bila Anda berkata, bagiku hidup adalah kemasyuran, maka dengar baik, ketika Anda mati tidak ada orang lagi yang akan mengeluk-elukan Anda. Bila Anda berkata, bagiku hidup adalah kekuasaan, maka ketika Anda mati, Anda bukan siapa-siapa lagi. Tetapi bila saudara dan saya berkata seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, maka saudara dan saya juga dapat berkata, mati adalah keuntungan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mengikut Yesus dengan satu motivasi, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Karena
Karena suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, percaya atau tidak, hidup dan mati kita sesungguhnya ditentukan oleh Tuhan Yesus. Hidup sekarang ini hidup yang sementara. Saudara, hidup yang sementara ini mari kita pastikan kita berjalan bersama Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu prioritas utama kita, pilihan kita. Yang utama adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Iya. Sebab kalau tidak, saudara akan menyesal, ya. Kalau saudara hari ini memilih, ya, presiden dan ternyata, ya, pilihan kita salah, ya, penyesalan kita hanya 5 tahun, iya tuh. Tapi kalau saudara salah memilih Juru Selamat, saudara akan menyesal abadi. Itu bukan seumur hidup lagi. Kekal untuk selama-lamanya saudara hidup dalam penyesalan. Sebab percaya atau tidak, suka atau tidak, ya, di Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita melepaskan Kristus, meninggalkan Yesus Kristus, kita memilih yang lain sebagai jalan keselamatan kita, maka dipastikan kita binasa. Ya kan? Karena itu tetapkanlah pilihanmu kepada Yesus Kristus. Tapi juga hari ini jangan lupa, ya, tetapkan pilihanmu, datang ke TPS dan coblos sesuai dengan pilihanmu. Kiranya hari ini menjadi hari berkat bagi kita semua, berhubungan juga dengan hari peringatan, hari kasih sayang, ya kan? Biarlah kita apapun pilihan kita, ya kan? Kita saling berkasih sayang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Kiranya pemilihan umum yang berlangsung hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, langsung dan bebas penuh rahasia. Siapapun yang menjadi presiden, tidak ada pemerintah yang bukan berasal dari Tuhan. Dan ketika itu ada, walaupun tidak sesuai dengan pilihan kami tetap mengimani berasal dari Tuhan dan kami menghormati, sebab pemerintah di dunia ini untuk membawa kami semua menuju kepada kesejahteraan, keamanan, dan hidup rukun dan damai. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea yang akan menuju TPS. Tetapkan pilihan mereka dan kiranya hari ini dapat berlangsung, pemilihan umum berlangsung dengan baik. Kami tolak semua hal-hal yang mengganggu keamanan, kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap orang yang berencana jahat menggagalkan pemilihan umum hari ini kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap oknum yang akan buat keonaran kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa jin, iblis-iblis yang gentayangan, yang merasuk hati warga negara ini untuk merusak pemilihan umum, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua dan kami akan melihat hari ini, nanti sore sudah bisa dilihat siapa pemenangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah